Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi ke-11 dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG dengan tema Pembelajaran Mufrodat. Nah, pada tema kali ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran mufrodat, yang kedua, tujuan pembelajaran mufrodat, yang ketiga, indikator pembelajaran mufrodat, yang keempat, media yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat, yang kelima, yaitu teknik pembelajaran mufrodat, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran mufrodat. Langsung saja pada penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran mufrodat. Ada yang berpendapat bahwa seorang siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia mampu menerjemahkan kosakata tertentu ke dalam bahasanya. Ada juga yang berpendapat bahwa siswa dikatakan telah belajar mufrodat jika ia mampu mencari maknanya dalam kamus dwi bahasa. Menurut Tu'aimah, kedua pandangan di atas merupakan pendapat yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mufrodat. Menurut beliau, penguasaan mufrodat terletak pada pemakaian dan pemaknaannya dalam konteks kalimat secara benar. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran mufrodat. Tujuan pembelajaran mufrodat dengan demikian dapat diarahkan kepada yang pertama, mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis atau qiraah maupun dalam wacana lisan atau istima. Kemudian yang kedua yaitu melatih siswa untuk melafalkan mufrodat dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberikan makna mufrodat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatikal yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang keempat, melatih siswa untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu indikator pembelajaran mufrodat. Indikator penguasaan mufrodat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab bukan terletak pada seberapa banyak mufrodat yang dapat dihafal di luar kepala, melainkan terletak pada kemampuannya untuk menggunakan mufrodat atau kosakata secara tepat, baik dalam memahami teks tulis dan wacana lisan, maupun dalam berekspresi lisan dan tulisan. Pembahasan selanjutnya yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat. Ada beberapa media yang dapat mempermudah proses pembelajaran mufrodat, diantaranya yaitu gambar, kemudian gerakan tubuh, ucapan, benda di sekitar, kamus, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu teknik yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat. Beberapa teknik yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat antara lain yang pertama, menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Strategi ini digunakan untuk menjelaskan makna kosakata yang sekiranya bendanya ada dalam kelas atau benda-benda lain yang bisa dibawa ke kelas. Kemudian yang kedua yaitu gambar. Benda yang tidak bisa atau tidak mungkin dibawa ke kelas, untuk menjelaskan maknanya bisa melalui gambar, baik berupa gambar bergerak maupun gambar permanen. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan. Ada beberapa kata, biasanya kata kerja yang penjelasannya lebih baik dengan gerakan. Kemudian yang keempat, konteks. Ada juga kata-kata yang penjelasannya memerlukan konteks atau dibuat dalam kalimat sempurna. Kemudian yang kelima yaitu sinonim. Bisa juga menjelaskan makna kata dengan menyebutkan sinonimnya atau yang sama fungsi gramatikanya dengan syarat kata-kata itu sudah dikenal oleh siswa. Yang keenam ada antonim. Bisa juga menjelaskan makna kata dengan menyebutkan kebalikannya dengan syarat kata-kata itu sudah dikenal oleh siswa. Kemudian yang ketujuh, definisi. Bisa juga menerangkan makna kosakata dengan menyebutkan definisinya. Yang kedelapan, tarjamah. Langkah terakhir untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan
terjemahan ke bahasa siswa. Langkah ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata yang tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara yang lain. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran mufrodat. Secara umum, tes penguasaan mufrodat dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufrodat yang bersifat pasif reseptif dan tes penguasaan mufrodat yang bersifat aktif produktif. Tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufrodat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penguasaan mufrodat jenis kedua bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufrodat dalam arti mampu menggunakan mufrodat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Muhammad Abdul Khaliq mengusulkan beberapa alternatif soal untuk tes mufrodat. Di antaranya, yang pertama ada at-ta'rif atau definisi, kemudian menyempurnakan atau melengkapi, kemudian sinonim, antonim, klasifikasi dan kategorisasi, kemudian matching atau menjodohkan, merangkai huruf menggunakan mufrodat dalam kalimat sempurna. Selanjutnya, memilih gambar yang mengekspresikan makna kata tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai tema pembelajaran mufrodat. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa difahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.